Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian tentang 5 penyakit akibat tidak berfungsinya sistem kardiologi? Tidak berfungsinya sistem kardiologi itu akan mempengaruhi beberapa hal gangguan pada jantung. Pertama itu yang terjadi adalah jantung koroner. Selain itu juga akan ada lagi penyakit namanya kardiomiopati, aritmia, penyakit jantung bawaan, dan gagal jantung. Tahukah Anda jantung koroner itu? Jantung koroner itu gangguan fungsi jantung yang terjadi saat arteri koroner itu tersumbat timbunan lemak. Arteri koroner tersumbat timbunan lemak. Arteri koroner itu sendiri pembuluh darah yang memasuk darah dan oksigen ke otot jantung agar tetap memompa. Arteri koroner itu berada tepat di atas otot jantung ya. Penyebab jantung koroner sendiri itu adanya penumpukan zat lemak di lapisan dinding nadi pembuluh koroner. Ciri-ciri dari jantung koroner itu yang biasa kita temukan itu biasanya tuh nyeri dada sebelah kiri, kemudian terus juga sesak nafas, irama jantung itu tak beraturan. Sering juga mereka tuh yang gagal jantung tuh merasakan keringat dingin kayak gitu. Terkadang mereka juga merasakan mual, muntah seperti itu. Lalu akibat tidak berfungsinya sistem kardiologi itu kardiomiopati. Kardiomiopati itu penyakit kronis di otot jantung ya, atau biasa disebut itu lemah jantung ya, lemah jantung. Kardiomiopati itu disebabkan itu gara-gara jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah karena otot jantung itu menebal, lemas, dan kaku. Nah, kardiomiopati sendiri itu ada 5 jenisnya ya. Itu ada kardiomiopati dilatasi. Kalau kardiomiopati dilatasi itu bagian ventrikel jantung membesar, merenggang, dan melemah. Lalu, kalau kardiomiopati hipertrofik ditandai otot jantung menebal tanpa sebab yang jelas. Terus ada kardiomiopati restriktif. Itu membuat jantung kaku dan tidak teratur sehingga mengganggu fungsi jantung untuk memompa darah. Terus yang keempat itu ada kardiomiopati iskemik. Yaitu itu terjadi itu karena penyempitan arteri sehingga pengiriman oksigen tidak tercukupi ke jantung dan membuat jantung itu akhirnya melemah. Terus kardiomiopati prepartum itu terjadi biasanya selama kehamilan atau setelah kehamilan seperti itu ya. Terus yang ketiga, akibat tidak berfungsinya sistem kardiologi itu ada lagi penyakit aritmia jantung atau gangguan irama jantung. Itu biasanya terjadi itu penderita yang merasakan irama jantungnya itu terlalu cepat, terlalu lambat, terus tidak beraturan ya gitu. Kadang ya terlalu cepat, kadang terlalu lambat, nggak beraturan seperti itu. Penyebabnya sendiri itu aritmia terjadi itu ketika impuls listrik yang berfungsi mengatur detak jantung tidak bekerja dengan baik. Gejalanya itu biasanya yang timbul itu ya, jantung berdetak lebih cepat dari detak jantung normal pada biasanya, dan sebaliknya kadang juga detak jantung itu tiba-tiba berdetak melemah, terus kadang pusing, terus kadang-kadang tiba-tiba pingsan, sesak nafas, nyeri dada kayak gitu. Aritmia sendiri yang sering dijumpai itu ada atrial fibrilasi. Itu jantung itu berdetak lebih cepat dan tidak teratur.
atau kondisi ketika jantung berdetak lebih lambat. Supraventrikular takikardi. Ini termasuk jenis dari aritmia ya. Aritmia itu ada beberapa, ada ventricle extrasystole, itu kondisi adanya denyutan lain di luar denyut normal jantung. Lalu gagal jantung. Gagal jantung ini juga termasuk akibat tidak berfungsinya sistem kardiologi dengan baik. Akhirnya muncul penyakit yang namanya gagal jantung. Gagal jantung sendiri itu ketika jantung melemah sehingga tidak mampu memompa darah yang cukup ke seluruh tubuh. Gejala utamanya biasanya yang timbul kalau gagal jantung itu ya sesak nafas, mudah lelah, serta pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki. Itu biasanya yang dilihat secara nyata itu. Penyebab gagal jantung sendiri itu ya, itu biasanya tuh muncul karena katup jantung itu biasanya rusak. Kalau enggak itu akibat melemaknya ruang jantung atau ventrikel kiri yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh. Akibatnya kakunya ventrikel sebelah kiri hingga jantung sulit terisi darah. Seperti itu deh. Terus akibat tidak berfungsinya dengan baik sistem kardiologi itu penyakit jantung bawaan. Kalau penyakit jantung bawaan ini biasanya terjadi tuh bayi baru lahir tuh kan sudah bawaan. Kelainan pada struktur dan fungsi jantung yang ditemukan sejak bayi lahir seperti itu. Penyebab jantung bawaan disebabkan itu biasanya faktor infeksi juga bisa. Terus virus rubella. Bayi terlahir dengan Down syndrome juga itu salah satu penyebabnya juga sih. Terus penyakit gula pada saat kehamilan, faktor genetik atau keturunan. Seperti itu. Dan ada pun jenis penyakit jantung bawaan non sianotik atau tidak ada gejala yang nyata. Tidak ada gejala yang nyata. Jadi kayak kelihatannya tuh normal-normal aja, kelihatannya tuh kayak ya nggak sakit, nggak ada gejalanya.